Tes, cek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Noval Nurdiansyah dari program studi Teknik Komputer dengan NIM 2102555. Saya di sini merupakan mahasiswa tingkat 3 atau mahasiswa semester 5, yang dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai network programming. Dan network programming ini merupakan tugas dari mata kuliah keamanan jaringan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke intermezzo dari apa itu network programming. Pemrograman jaringan atau pada saat ini umumnya didasarkan pada model client atau server gitu ya, teman-teman. Dimana jaringan pada saat ini itu merupakan perangkat yang berperan sebagai server, yang mana server ini bertindak sebagai pelayanan untuk melayani sebuah komputer lain atau klien gitu ya disebutnya. Yang sementara perangkat yang berperan sebagai klien yang tadi saya bilang mengakses dan menggunakan layanan yang disediakan oleh server untuk mengakses apa yang diinginkan oleh si klien ini gitu. Konsep ini sangat penting dalam pemrograman jaringan dan tidak dapat dipisahkan dari gagasan untuk sistem terdistribusi. Itu teman-teman. Nah, untuk lebih rincinya, kita akan membagi menjadi 3 bagian, yaitu model client server, komunikasi data, dan sistem terdistribusi. Yang pertama ada model client atau server. Dalam model ini terdapat 2 peran utama, yang dimana ada server dan client yang tadi sudah disebutkan bahwa server merupakan sumber daya dan client adalah orang yang meminta sumber daya tersebut gitu. Seperti contohnya ada web, terus ada game online dan lain-lain gitu ya. Nah, server ini merupakan entititas yang memiliki data, sebuah data dan sebuah layanan yang ingin disediakan kepada seorang pengguna. Nah, sebaliknya, klien ini merupakan adalah seorang penggunanya yang dimana meminta data atau layanan dari sebuah server. Gitu. Contohnya dalam kasus web ada server web seperti Apache atau Nginx menyediakan halaman web kepada browser sebagai klien gitu ya, Nginx. Terus ada komunikasi data, yaitu server yang biasanya bertanggung jawab untuk mengirim data kepada klien, yang berarti server ini merespon permintaan dari klien dengan mengirimkan informasi yang diminta. Contohnya ketika mengakses situs web, server web mengirimkan halaman web kepada browser kita gitu. Lalu yang ketiga ada sistem terdistribusi, yang dimana konsep client atau server ini merupakan dasar dari sistem tersebut gitu. Dalam sistem terdistribusi, entititas baik itu server atau client terdistribusi di beberapa lokasi fisik yang saling berinteraksi melalui jaringan. Ini memungkinkan untuk membangun sistem yang scalable atau luas gitu ya jangkauannya dan dapat menangani banyak permintaan dari berbagai lokasi. Contohnya seperti server game online yang dimana server tersebut ada di satu lokasi tapi bisa mengakses seluruh jangkauan benua gitu. Contohnya seperti game Valorant yang dimana servernya itu berada di Singapura tapi untuk player-playernya itu merupakan player-player Asia gitu. Mungkin seperti itu. Terus seperti yang teman-teman tahu gitu ya bahwa jaringan ini menggunakan yang dinamakan protokol TCP/IP. Nah, metode client server ini menggunakan TCP/IP juga gitu, yang dimana TCP/IP ini merupakan protokol komunikasi jaringan. Nah, protokol komunikasi jaringan ini eh, dia itu mempunyai ciri khas khusus, yaitu request dan post gitu. Pokoknya di sini tuh ada retrieve and send gitu di TCP/IP ini. Misalkan ketika kita menerima sebuah data, ketika data itu tidak valid atau tidak terkirim sempurna, misalkan yang dikirim dari komputer dari server itu ada 8 bit dan ketika nyampe ke komputer client itu hanya setengahnya, yaitu 4 bit. Nah, si komputer client ini akan terus meminta data ke server tersebut
kok ini kurang gitu, memvalidasi untuk datanya benar atau enggak sih yang dikirimnya ini sesuai dengan awalnya 8 bit, ketika diterima harus 8 bit juga gitu. Dengan demikian si TCP/IP ini akan meminta terus data ke server untuk eh, menerima data yang benarnya gitu. Jadi terus nge-request berbeda dengan UDP. Oh ya, ada TCP dan juga UDP. UDP ini ketika dia mengirim data ya sudah gitu, terima apa adanya. Kalau misalkan datanya dikirim 8 bit dan ternyata nyampe 2 bit, tidak ada timbal balik, tidak ada request dari klien ke servernya karena satu arah gitu ya kalau UDP. Singkatnya kayak gitu. Nah, terus ada topologi client server nih. Topologi client server bisa dilihat gitu ya. Di sini banyak contohnya sebenarnya. Kita bisa lihat di Google. Sini ada topologi client server. Rata-rata seperti di gambar gitu ya. Topologi client dan server ini satu servernya gitu, yang dimana bisa diakses oleh banyak client. Kita bisa lihat lagi ke PPT, yang dimana topologi client dan server ini merupakan bentuk organisasi dalam jaringan komputer, yang dimana beberapa perangkat atau client terhubung ke satu atau beberapa sumber server yang menyediakan layanan atau sumber daya. Nah, di sini ada client yang tadi perangkat komputer kita sekarang misalkan ke server Google gitu untuk nyari informasi-informasi yang kita butuhkan. Tuh, dan klien ini merupakan komputer pribadi contohnya kayak smartphone, laptop, ya komputer pribadi gitu ya yang terhubung ke jaringan. Nah, di sini ada server yang menyediakan layanan atau sumber daya kepada klien. Ini bisa berupa server web, database, server email, game online, Facebook, sosial media segala macamnya itu dinamakan server gitu ya. Ada servernya masing-masing di tiap platform tersebut gitu. Dan memiliki daya komputasi yang lebih besar dan perangkat yang keras dan juga kuat gitu untuk menangani banyak permintaan dari klien. Biasanya server itu fisiknya itu gede gitu ya dan harus dijaga ketat gitu karena untuk menangani berbagai macam permintaan dari berbagai klien gitu. Dan kliennya ini banyak, gak cuma satu seperti dilihat dari topologinya gitu. Lalu ada soket. Soket adalah dasar dalam pengembangan aplikasi jaringan yang merupakan pemahaman tentang cara menggunakan soket. Sangat penting untuk mengimplementasikan komunikasi antar perangkat di berbagai aplikasi seperti aplikasi web, game online, serta berbagai sistem terdistribusi dan berbasis jaringan lainnya. Nah, soket ini terbagi menjadi dua. Ada protokol connection oriented, protokolnya gitu ya terbagi menjadi dua, lalu ada protokol connectionless. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang connection oriented gitu ya, yang bakal nanti kita praktekkan juga untuk cara kerjanya gitu. Nah, untuk pemanggilan dari protokol connection oriented ini digunakan komunikasi yang adalah secara berurutan. Jadi TCP yang tadi saya jelaskan, di mana protokol transmission ini mempunyai langkah-langkah tertentu untuk dilakukan di protokol connection oriented ini. Yang pertama adalah membuat soket nih. Kita inisiasi soketnya terlebih dahulu. Terus pada client server ini dilakukan menggunakan fungsi soketnya gitu ya. Ini bisa menggunakan Python gitu, bahasa Python untuk memerlukan jenis alamat IP V4 atau IP V6. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara inisiasi dari soket itu gitu. Terus dihubungkan ke client, ke sisi kliennya gitu, menghubungkan dengan fungsi connect di programnya gitu. Lalu menyebutkan alamat IP server dan nomor port yang sesuai dengan server yang ingin dihubungi. Jadi servernya itu IP-nya berapa, lalu eh, di si kliennya juga menghubungnya ke server yang mana gitu, si DNS servernya. Nah, terus yang ketiga ada menerima di sisi servernya.
itu ada yang dinamakan dengan bind dan listen gitu. Bind ini untuk mengikat si address servernya, dan juga eh, listen ini untuk mendengar requestan dari si client gitu. Terus ada fungsi accept ketika si fungsi ini menerima koneksi dari si klien gitu. Yang dimana untuk menciptakan koneksi, untuk menciptakan soket baru harus membutuhkan fungsi accept ini gitu. Untuk berkomunikasi dengan si kliennya dan klien tertentu gitu ya, yang meminta request ke server. Terus ada mengirim dan menerima data. Di sini ada prosesnya. Ketika membuat soket baru, kita akan masuk ke sesi mengirim dan menerima data. Di sini si kliennya sedang mengetik, lalu dibaca oleh si server. Nanti server akan membalas ke si klien gitu. Nah, setelah terjadi timbal balik tersebut, lalu yang terakhir ada menutup koneksi. Setelah komunikasi selesai, koneksi perlu ditutup gitu ya, untuk eh, mengakhiri sebuah percakapannya gitu, atau mengakhiri sebuah koneksinya menggunakan fungsi close gitu. Terus yang selanjutnya ada protokol connectionless, yang dimana protokol connectionless ini digunakan dalam komunikasi yang tidak menjamin atau tidak berurutan gitu ya. Yang tadi saya bilang ada TCP/IP dan ada ini TCP dan juga ada UDP gitu. Nah, UDP ini dia tidak ada timbal balik gitu. Jadi terus aja nge-request gitu, atau terus aja mengirimkan si datanya gitu. Nah, untuk membuat soket dalam connectionless, yang pertama adalah kita inisiasi soketnya terlebih dahulu seperti yang tadi, cuman bedanya nggak ada di sini nggak ada write and send and receive data gitu ya, nggak ada send and receive data. Bedanya tuh di sini cuman write, lalu di read sama server gitu, mengirim data di pihak client. Klien akan menggunakan fungsi send to untuk mengirim ke server ke IP yang pengen dituju gitu ya. Lalu server akan menerima datanya gitu menggunakan fungsi bind dan platform. Nah, di sini tidak menghubungkan koneksi seperti connection oriented yang tadi. Ini tidak harus di accept gitu ya, tidak harus ke connect gitu. Di sini langsung mengirim data balasan dari si server akan direspon dan diterima gitu. Nah, untuk penanganan kesalahan ini selalu, bisa saja terjadi gitu ya, dimana kita harus memeriksa hasil dari sistem soket dan menanganinya secara tepat gitu. Nah, di sini bedanya dengan connection oriented, di UDP ini tidak ada garansi pengiriman, yang mana tidak ada timbal balik gitu ya. Apakah datanya akan sampai ke tujuan dengan benar, yang tadi saya bilang, apakah data 8 bit ini nyampenya 8 bit lagi atau tidak gitu. Karena di connection oriented ini ketika 8 bit nyampenya 4 bit, maka dia akan mengirim ulang requestan gitu. Dia akan meminta data lagi ke si servernya agar dikirimkan yang sampai benernya gitu, sampai 8 bitnya gitu. Dan sedangkan di connectionless ini tidak terjadi hal tersebut gitu ya, yang dimana memungkinkan si data ini hilang saat proses pengiriman gitu. Seperti contohnya kayak streaming video, terus ya streaming gitulah, terus game online ketika dia sudah mengirim data dan diterimanya jelek, ya udah gitu, akan lewat aja kalau misalkan stream dan game online gitu. Yang lain tetap bergerak, tapi kita yang menerima datanya melihat bahwa itu tuh diem gitu, padahal mah udah gerak duluan, ketinggalan gitu. Nah, itu yang bedanya TCP dan juga UDP gitu. Dan bedanya dari oriented dan less gitu. Oke, kita akan praktekkan bagaimana programmingnya gitu ya. Karena tadi judulnya adalah network programming, kita akan langsung masuk ke sesi programnya gitu. Di sini saya menggunakan dua device, bukan dua device,
dua uh, OS, yaitu Linux dan juga Windows gitu. Nah, di sini saya akan buka dulu di terminal untuk melihat IP kita gitu ya. IP kita adalah di sini. Nah, ini saya pakai ITH2 ya di Linuxnya, yaitu 192.168.100.103, yang dimana Linux ini akan saya jadikan sebagai server gitu. Oke, kita buka lagi cmd rootnya, terus kita ke masuk directory dokumen gitu ya, yang tempat saya menyimpan codingan si servernya gitu. Nah, di sini kita lihat dulu nanoserver.py isi codingannya. Di sini yang pertama tadi saya bilang adalah inisialisasi soket yang tadi ada di Canva. Nah, kita inisialisasi soketnya terlebih dahulu. Lalu tentukan server address kita nih. Tadi ini adalah 192.168.100.103. Nah, kita inisialisasi servernya adalah alamat IP kita gitu ya, 168.100.103 gitu. Terus kita bind nih. Kita ikat si server addressnya gitu. Lalu ada server socket listen 5, lalu print untuk menunggu koneksi setelah untuk mode listeningnya gitu ya. Lalu di sini ada untuk codingan terima koneksi dari kliennya, dan ketika terima koneksi sudah terhubung ke client address, maka data yang dikirimkan dari klien akan muncul di sini gitu, di server pesannya. Oke, kita akan praktekkan gitu ya. Di sini kita masuk ke directory lagi. Kita pakai Python 3 server.py. Nah, di sini menunggu koneksi ya, teman-teman. Nah, kita langsung ke CMD sebagai kliennya gitu. Nah, di sini ada codingan kliennya, yaitu client socket. Tadi soketnya kita inisialisasi lagi, terus kita tentukan alamat server yang akan kita hubungin. Yang tadi servernya itu adalah 192.168.100.103. Lalu kita client socket connect untuk dihubungkan pakai fungsi connect gitu ya, untuk dihubungkan ke server tadi. Di sini kita lihat di sini ada connect gitu ya. Kita pakai fungsi connect untuk dihubungkan ke server. Lalu ada mengirim pesan nih yang tadi send dan receive. Ini untuk receive, terima balasan dari server, dan ini untuk kirim pesannya, makanya fungsi send gitu. Ini untuk tutup koneksi. Nah, kita praktekin aja langsung untuk kliennya. Di sini kita pakai CMD. Kita tulis Python client.py. Nah, apa yang bakal pesan kita kirimkan pesannya ke server gitu ya, misalkan halo Farhan. Nah, udah saya enter, maka di server akan muncul. Nah, pesan dari kliennya adalah halo Farhan. Saya balas, ada apa Farhan? Ada perlu apa? Ada yang bisa saya bantu deh? Ada yang bisa saya bantu? Tuh Farhan. Nah, maka akan muncul di si kliennya gitu ya, balasan dari si servernya gitu, teman-teman. Mungkin seperti itu prakteknya. Tadi saya sudah jelaskan juga si codingannya. Di sini untuk terima data dari kliennya, data klien receive, terus ada balasannya ketika kita input pesannya apa, lalu masuk ke send, di send ke si kliennya gitu. Ini yang codingan untuk server, dan yang tadi adalah codingan untuk client gitu.
Kita tentuin dulu nih alamat addressnya, terus kita connect, baru kita kirim. Dan kita terima juga balasan dari servernya. Mungkin seperti itu praktikum ya, sesi praktikum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day dan semoga bermanfaat. Thank you.